Berdasarkan kasus yang telah kami pilih saat pemaparan project di sesi pertama, yaitu tidak jelas atau tidak terbacanya diagnosis utama yang disebabkan adanya tulisan dokter yang tidak terbaca dan penggunaan singkatan yang tidak lazim. Serta kasus kedua yang kami ambil yaitu pengisian rekam medis yang kurang lengkap yang disebabkan oleh petugas yang tidak menuliskan keterangan pada rekam medis secara lengkap sehingga informasi belum maksimal. Kemudian, kami memutuskan untuk membuat desain interface rekam medis elektronik, khususnya bagian SOAP dan discharge summary, dengan mempertimbangkan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 01.07-Menkes/1423 tahun 2022 tentang pedoman variabel dan metadata pada penyelenggaraan rekam medis elektronik. Desain interface yang kami buat memiliki keunggulan yaitu terdapat kamus atau daftar singkatan istilah medis yang dapat digunakan perekam medis dalam menganalisis dan menentukan kode yang tepat. Selain itu, terdapat warning system berupa tanda bintang merah pada formulir SOAP dan discharge summary yang mana jika kolom tersebut belum diisi maka data pasien tidak bisa disimpan. Berikut akan kami tampilkan desain interface rekam medis elektronik khususnya bagian SOAP dan discharge summary. Mulai dari halaman depan yaitu untuk login, petugas memasukkan nama dan password. Setiap petugas memiliki username dan password masing-masing. Kemudian klik login. Lalu akan muncul berbagai menu di sebelah kiri. Terdapat menu dashboard, pendaftaran, rekam medis, pemeriksaan, tindakan, farmasi, laporan, dan klaim. Kemudian di sisi kanan terdapat laporan kunjungan pasien real time, yaitu data pasien yang berkunjung pada hari itu. Serta informasi data per bulan meliputi data kunjungan pasien rawat jalan, pasien IGD, dan pasien rawat inap. Di bawahnya terdapat diagram batang yang menunjukkan statistik data 10 besar penyakit di Rumah Sakit Harapan pada setiap bulannya. Di pojok kanan atas terdapat profil user yaitu petugas yang menggunakan rekam medis elektronik saat itu. Nah, selanjutnya kita akan membuka menu rekam medis. Pada menu rekam medis terdapat pilihan menu rekam medis rawat jalan, rawat inap, dan IGD. Selanjutnya, mari kita membuka rekam medis rawat jalan. Pada rekam medis rawat jalan terdapat data kunjungan pasien rawat jalan di hari tersebut. Kemudian, jika kita ingin mencari data seorang pasien, kita bisa memasukkan nama pasien atau nomor rekam medis pasien pada kolom yang tersedia. Lalu kita klik menu detail pada bagian kanan ini untuk melihat keseluruhan SOAP pasien. Hasil tampilannya berupa data identitas pasien atau data sosial dan data klinis pasien pada kunjungan terakhir pasien. Jika ingin melihat data riwayat kunjungan pasien sebelumnya, kita dapat melihat di menu history. Menu resep untuk melihat obat yang diresepkan oleh dokter untuk pasien. Menu pengantar untuk melihat pengantar rawat inap apabila pasien dinyatakan perlu rawat inap oleh dokter. Serta menu rujukan untuk membuat rujukan, baik rujukan internal maupun rujukan eksternal. Pada menu SOAP yang pertama terdapat data subjektif berisikan keluhan pasien. Terdapat tanda bintang merah yang berarti kolom wajib diisi. Lalu ada riwayat alergi, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit sekarang, riwayat imunisasi atau obat, dan riwayat penyakit keluarga. Pada menu SOAP yang kedua terdapat objektif, yang berisikan pemeriksaan, suhu, respirasi, saturation, nadi, nyeri, tensi, tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala pasien. Kemudian menu selanjutnya yaitu asesmen, meliputi diagnosis yang harus diisikan oleh dokter. Kemudian di bawahnya ada kolom untuk pengkodean diagnosis yang akan diisikan oleh coder. Di bagian kanan terdapat fitur daftar singkatan yang dapat digunakan coder jika menemukan singkatan medis yang tidak dimengerti. Kolom kode diagnosis dibedakan menjadi dua, yaitu kolom untuk kode ICD-10 dan ICD-0.
Selanjutnya, pada menu Data Plan terdapat kolom rencana tindakan yang harus diisikan oleh dokter. Di sebelah kanannya juga terdapat fitur kamus singkatan. Lalu di bawahnya terdapat kolom kode tindakan tempat koder mengisikan kode tindakan yang sesuai. Untuk melihat tindakan atau pemeriksaan penunjang yang telah dilakukan pasien, kita dapat melihatnya di menu penunjang. Di dalamnya terdapat data pemeriksaan penunjang yang telah dilakukan pasien selama periksa. Pada bagian ini hanya petugas lab atau radiologi yang dapat mengunggah hasil lab atau radiologinya, sedangkan perekam medis hanya sekedar melihat hasilnya. Terakhir, jika semua telah dikode, maka dapat disimpan dengan cara klik tombol save. Jika ingin di-print, dapat diklik tombol print. Lalu kita kembali ke menu rekam medis depan untuk berpindah ke rekam medis rawat inap. Pada rekam medis rawat inap juga terdapat tampilan data pasien yang sudah selesai menjalani rawat inap hari itu. Untuk pasien yang akan pulang pada hari itu, kode diagnosis masih kosong dan akan dikode saat pasien sudah pulang. Misalnya kita ingin melihat dan mengkode diagnosis milik pasien atas nama Alfian Ardiwinata. Klik detail pada pasien atas nama Alfian Ardiwinata. Setelah diklik, terdapat tampilan yang menampilkan data sosial dan data klinis serta menu-menu formulir rawat inap. Pada menu rawat inap, yang pertama adalah tampilan histori, digunakan untuk mengetahui data tanggal periksa sebelum hari ini. Kemudian klik menu discharge untuk melihat ringkasan seluruh perawatan dan pengobatan pasien setelah dirawat. Pada discharge summary terdapat pemeriksaan fisik yang berisikan suhu, tensi, saturasi, respirasi, nadi, tinggi badan, skala nyeri, anamnesis, dan catatan tambahan pada kondisi tubuh. Kemudian ada diagnosis yang berisikan diagnosis masuk dan kode yang diisikan oleh koder. Lalu, tindakan berisi tindakan yang telah dilakukan pasien selama dirawat di rumah sakit disertai kode ICD-9-nya. Selanjutnya, terapi dan obat berisikan obat yang telah diberikan, yaitu yang dikonsumsi pasien selama dirawat di rumah sakit, dan obat yang diresepkan, yaitu obat yang harus dikonsumsi pasien setelah pulang. Lalu, keadaan pulang berisikan instruksi atau edukasi untuk pasien, kondisi saat pulang, cara keluar, dan tindak lanjut. Terakhir, autentikasi yang berisikan tanda tangan digital dari pasien atau wali pasien dan dokter penanggung jawab.